Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini, yaitu hari Minggu ketiga sebelum akhir tahun gereja. Dan sekaligus pada Minggu hari ini kita akan melaksanakan pembukaan Pekan HUT ke-89 GKPB dan GKPB Jemaat Bethlehem Untau-Untau. Untuk itu, saya mengajak sidang jemaat untuk menyanyikan pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 17 ayat 1 dan 3. Agunglah kasih Allahku. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya dalam ibadah pembukaan Pekan Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Protestan Bali ke-89 ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus kepada saudara. Amin. Jemaat silakan duduk. Sabda Tuhan yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini dalam rangka pembukaan
pekan hari ulang tahun Gereja Kristen Protestan di Bali, serta hari ulang tahun ke-89 Jemaat Bethlehem di Untal-Untal, kita bersama-sama membaca Injil Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Agung, Engkau memanggil kami, memilih kami, menempatkan kami di alam ini, agar kami menjadi pembawa damai. Kami patut mensyukuri pilihan Tuhan itu. Tidak ada apa-apanya pada diri kami, tetapi Tuhan memilihnya agar kami menjadi penerus kabar damai itu di tengah-tengah dunia ini. Namun kami sadar ya Allah, bahwa sesungguhnya kami sering lalai akan tanggung jawab untuk menjadi pembawa damai itu. Terlebih ya Allah, kami sering gagal untuk membuktikan diri hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak-Mu yang kekasih. Kami cenderung untuk melakukan apa yang kami senangi. Ampuni kami ya Allah, ubahlah cara hidup kami, cara berpikir, berucap, dan bertingkah laku, sehingga kami benar menempatkan Engkau ya Yesus di dalam hati kami dan hidup kami. Doa ucapan syukur dan pengakuan ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239 kita nyanyikan bersama-sama. Jiwaku bersinar Saat yang indah Tuhan siapkan bagi kita
untuk boleh menerima kesempatan membaca kitab suci yang berisi firman dan karya Tuhan. Namun sebelumnya kita bersama-sama patut memohon kekuatan, hikmat, serta pengertian dari Allah agar benar-benar firman Tuhan menjadi makanan rohani yang menguatkan baik tubuh terlebih rohani kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Engkaulah penolong yang sejati, penghibur utama dalam kehidupan kami selaku umat milik-Mu. Akal budi kami tidak ada apa-apanya tanpa naungan daripada-Mu, ya Allah Roh Kudus. Kehidupan kami akan bagaikan karoseri sebuah mobil yang bagus, tetapi tanpa dinamo, tanpa dinamit, dinamais. Engkau ya Allah, maka tidak ada gunanya. Kami tidak mampu untuk bergerak, apalagi untuk hidup, menjalani kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, hadirlah dalam persekutuan kami. Bersamalah dengan umat-Mu yang Tuhan kasihi, baik di rumah-Mu yang Kau kuduskan, juga di rumah tangga masing-masing, di mana Tuhanlah yang menjadi kepala yang mengatur kehidupan kami. Doa ini kami serukan kepadamu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Amin. Pembacaan kitab suci terambil dari surat Rasul Paulus 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6. Yang dalam kurung itu boleh juga saudara-saudara baca, tetapi materi renungan baiklah kita berfokus di ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sejauh itu saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan yang patut kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Berbahagia saudara yang mendengar sabda Tuhan dan bersedia mencamkannya. Haleluya. 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 Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bahagia anake ane ngabo dame di pantaran manusane. Sewireh anake ento lakar kangkenin. Dadi putran ida Sang Hyang Widiwasa.
Jemaat yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan, baik kita yang berada di rumah Tuhan, baik juga saudara-saudara yang tinggal di rumah di mana Allah hadir bersama saudara-saudara. Dia adalah sang mempelai laki-laki yang mengatur kehidupan saudara di rumah tangga. Tempat memisahkan kita, tetapi sesungguhnya Tuhan sajalah melalui karya Allah Roh Kudus yang pasti mempersekutukan kita. Hari ini, minggu ketiga sebelum akhir tahun gereja. Sebelum akhir tahun gereja. Gelis diki semeton. Tahun gereja akan berakhir. Sekarang minggu ketiga sebelum akhir tahun gereja. Juga hari ini merupakan awal dari dekade perdamaian ekumenis. Jadi menurut apa yang ditulis dalam buku Puji dan Janji, dikatakan ini awal dari dekade. Itu dekade itu masa 10 tahun. Jadi apa yang kita baca di sini kita perlu juga perhatikan awal dekade, awal 10 tahun. Di mana saudara-saudara dan saya diajak untuk memasuki suasana perdamaian ekumenis, oikosmenos, perdamaian tinggal di dalam satu rumah. Hitungannya 10 tahun ini harus dicapai. Jadi sehingga nanti pada waktu Gereja Kristen Protestan di Bali, Gereja Kristen Jemaat Bethlehem Untal-Untal berumur 100 tahun, perdamaian itu sudah menjadi kenyataan dalam kebersamaan kita. Tidak ada lagi yang bertengkar, damai. Itu lagi 10 tahun dihitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 tahun damai. Semogalah kita tidak di sorga nanti lagi 10 tahun. Ketika saudara dan saya semoga berusia gereja kita 100 tahun. Selaku Gereja Kristen Protestan di Bali, GKPB, sekarang kita berada di suasana memasuki pekan hari ulang tahun yang ke-89. Jemaat berada di suasana pekan menyongsong 89 tahun 11 November 2020. Hari ini minggu pembukaan suasana ulang tahun yang ke-89 Bethlehem di Untal-Untal. Hari keramat. Dalam rapat panitia, saudara-saudara, kami selaku yang dipercayakan bersama untuk membangun sukacita di jemaat ini, mencoba untuk tanggal 12 siraga beramai-ramai pas hari Kamis. Tapi harga mati, tidak bisa dirubah, harus tanggal 11.
Keramat sekali. Tanggal 11 November itu adalah hari yang tidak boleh dikutik-kutik, harga mati. Awas kalau tidak betul harga mati. Awas kalau tanggal 11 itu ada yang lain-lain. Tanggal 11 itu hari keramat, hari syukur, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus ada bersama di gereja atau di rumah tangga, seguluk mebakti, ngeluihang para bidesang yang widiwasa, bersyukur. Saya nggak ada len-len. Sebab hari tanggal 11 November itu hari keramat. Injil berita sukacita karya keselamatan dalam Yesus Kristus bagi para generasi pemula gereja, para orang tua kita. Kita mengenang beliau, mengingat kekasih-kekasih kita. Mereka adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Mereka berdamai dengan Allah karena salib. Mereka pikul salib. Menerima Yesus. Pikul salib. Tidak tanggung-tanggung. Mereka para pemula gereja telah berupaya, berjuang, melalui contoh kehidupan, melalui teladan, melalui kesaksian, melalui pikiran, ucapan, dan tingkah laku, perbuatan. Membawa damai bagi orang lain, bagi generasi penerus, bagi anak cucu beliau. Ni boneng rana yang semeton, iraga ane jani, nyawi sang dewek, menyiapkan diri selama sepekan, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab warisan itu diteruskan dengan luar biasa kepada kita. Doa ngepetemer, ndak boleh. Para pemula gereja, orang tua kita, kakek nenek kita, mbah kong kita, sudah mewariskan itu. Sehingga betul keramat. Sakral. Kudus, istimewa. Dan secara khusus, HUT ke-89 ini diberikan kepada kita ketika kita berada di suasana itu. Kita diajak untuk dengan semangat kebersamaan membangun GKPB berkeadilan. Dengan semangat kebersamaan membangun GKPB berkeadilan. Dengan semangat kebersamaan membangun Jemaat Bethlehem Untal-Untal berkeadilan. Dengan semangat. Tanda tanya sekarang. Apa subtemane mensitir? Apakah saudara dan saya kita tidak ada semangat lagi? Atau masihkah ada semangat? Sehingga kepada kita dikirimkan subtema
dengan semangat kebersamaan, membangun keluarga, membangun jemaat, membangun GKPB, berkeadilan. Saya pribadi, saudara-saudara, mau mengatakan bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi masih utuh. Semangat itu tak tergoyahkan, oke? Pasti semangat itu masih ada, masih kental, tak tergoyahkan. Kita harus berani mengatakan itu, kita harus bangun semangat kita. Semangat bahwa saya tidak pernah kehilangan kebersamaan. Bahwa saya tidak pernah menjadi egois. Selalu berperilaku adil, hak dan tanggung jawab. Dimanapun dalam kebersamaan itu. Tetapi toh saya juga mau mengatakan kepada kita, jikalau ucapan ini dikirimkan kepada kita dengan semangat kebersamaan membangun GKPB berkeadilan, bukan berarti bahwa dalam kehidupan kita tidak ada semangat, tidak. Tetapi jadikanlah ini sebuah ajakan, sebuah dorongan. Ayo semangat. Ayo bersama-sama. Ayo membangun. Gitu artinya. Jangan loyo, jangan goyah. Kalau kita mau sedikit tadi mencuri ayat untuk kita baca, jangan kita loyo. Seperti orang mabuk. Kalau orang mabuk itu loyo dia. Tidur dia. Lemah dia. Jadi ini merupakan satu dorongan. Ayo kita jadikan sebuah dorongan. Dengan semangat. Kebersamaan. Membangun. Jemaat yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa semangat? Mengapa kita diajak semangat? Karena ada yang datang. Sehantukan wenten sane rauh. Mengapa kita diajak semangat? Santukan wenten sane rauh. Bayangkan kalau ada keluarga yang akan datang, saudara-saudara kita yang akan datang, ada tamu yang akan datang, subo ngerti semeton. Pasti semangat. Pasti semangat. Oh yokel teko, yokel main. Saudara sudah tahu bagaimana caranya. Menyapa, menyambut, menyiapkan segala sesuatu. Sudah tahu. Sebab akan ada yang datang. Ada yang akan mengunjungi kita. Maka kita semangat. Saudara kekasih Tuhan, kitab suci hari ini berbicara soal itu. 1 Tesalonika 5 ayat 1-6 berbicara soal itu. Soal yang akan datang itu. Siapa yang akan datang? Itu yang dikupas. Yang ditulis. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara dan saya kedatangan orang, apa yang paling utama
Di sini dibeberkan soal kesiagaan. Kesiagaan. Soal persiapan. Kalau kita sebagai orang yang percaya menerima sabda Tuhan hari ini, itu berarti saudara dan saya kita berada atau ditempatkan pada suasana kesiagaan mereka yang hidup dalam Kristus. Dalam Kristus. Apa yang akan datang itu? Menarik sekali kalau kita bersama-sama baca, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hari Tuhan. Dauh pangandikan ida Sang Hyang Widiwasa. Hari Tuhan, yakni penghakiman terakhir oleh Allah atas semua orang yang menolak keselamatan Kristus pada hari-hari terakhir, yaitu saat yang mengerikan. Saya tidak ulang. Saat yang mengerikan. Adanya pengangkatan orang percaya, pasal 4 ayat 17. Musuh-musuh Allah dikalahkan. Hukuman ilahi yang membinasakan jatuh atas dunia 3. Kesengsaraan besar. Memuncaknya murka Allah dengan kedatangan Kristus untuk memusnahkan semua orang yang jahat. Tuh nyenisin sebutan hari Tuhan itu. Sehingga mengerikan. Dan yang lebih mengerikan lagi bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri, cara maling sing ada nak nawang kle apa tekane apa jam 7 apa jam 1 semengan atau bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi metafora ini berarti bahwa waktu hari Tuhan akan mulai tidak pasti dan tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Tidak mungkin seseorang dapat mengetahui waktunya, tanggalnya, kapan. Itu baca itu di Matius 24 itu baca. Ayo baca Alkitab. Matius 24. Sudah dibeberkan di situ. Apa itu hari Tuhan? Jadi bagi orang yang tidak percaya akan berkata, aman, damai. Anake ane sing percaya semetan. Kalau saudara dan saya tidak percaya, kita pasti akan kata, tenang saja, itu kecil itu. Silahkan mengatakan kecil itu. Silahkan habiskan waktu dari pagi hingga malam, malam sampai pagi untuk perkara-perkara yang tidak berkualitas ilahi. Silahkan. Kita diberi kebebasan itu saudara. Tetapi ingat hari Tuhan itu datang. Murka Allah akan dinyatakan. Yang tidak percaya. Hai kambing ke kiri. Hai domba ke kanan. Duh kadang saya nggak ada tanya. Sehingga kita ya lela-lelo saja. Enggak.
Jemaat yang dikasih Tuhan, atas persoalan ini, atas apa yang akan terjadi ini, secara tegas kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menulis surat pastoral. Rasul Paulus menulis surat pastoral. Surat pastor. Saudara tahu itu? Suratnya adalah surat pastor, pastoral. Surat pastoral yaitulah surat yang berisi bahwa seorang konselor menghadapi konselinya tidak dengan bahasa intervensi, tidak dengan bahasa interogasi, tidak dengan bahasa perintah. Apalagi dengan bahasa provokator. Tidak ada. Rasul Paulus menulis surat pastoral. Dia menghadapi jemaat di Tesalonika, juga menghadapi jemaat Bethlehem di untal-untal dengan bahasa pastoral. Bahasa dorongan, bahasa ajakan. Agar jemaat itu apa? Disadarkan supaya menjadi siuman. Pada waktunya dia sadar akan keadaannya sendiri. Benarnya ya suwud ngopi, suwud dia sing dipaksa suwud wae ngopi. Ndak. Benarnya ya suwud ngerokok, suwud dia suwud wae ngerokok. Ndak. Silahkan. Gitu artinya bahasa pastoral itu. Bahasa yang intinya adalah bahasa yang menyadarkan. Eling ring raga, pang inget kendewe kel ada hari di mana ada meja hijau. Hari Tuhan. Apa yang ada di Tesalonika? Dunia gemerlapan. Apa yang ada di untal-untal? Dunia gemerlapan. Apa yang ada di dalung? Dunia gemerlapan. Apa yang ada di rumah tangga? Rumah tangga gemerlapan. Oh, tidak ada HP yang berharga 300.000, tidak ada. Tidak ada di rumah tangga saudara HP yang berharga 300.000. Semua di atas 1 billion. Semua Android. Semua Oppo. Ece-ece kalau HP-nya masih manual itu ditertawai, saudara-saudara, ditertawai kita. Nyenyak kalah gengsi, jadi saya nggak ada. Nggak ada yang mau kalah. Dia punya MX, saya punya FX. Dia punya Avanza, saya Mitsubishi. Dia punya Toyota, saya Expander. Nggak ada yang mau kalah. Namun jika kekeh kan gitu somah. Sehingga di rumah tangga itu selalu terjadi damai yang semu. Sadar. Jadi ini bahasa pastoral ini yang saudara harus renungkan. Sadarkan diri. Pangkanti konseli itu sendiri dia, nggih Pak. Yang sayang jak Bapak. Kengken bencaran jani somah muani itu pangkanti kurang orang Pak I love you full. Tidak. I love you full.
Bisa. Itu tugas pastor. Konselor. Dalam buku yang berjudul Barefoot Counselor, di situ secara tegas dikatakan seseorang harus bertugas menjadi pastor, menjadi konselor bagi sesamanya untuk memberi dorongan, memberi sokongan, memberi kekuatan, tidak ngenyek-ngenyek, tidak ngomong yang nyakit-nyakitin, tidak sok harus dihargai sendiri, lalu berperilaku tidak baik kepada senda, menjadi konselor yang membimbing. Ada nak perot bimbing dia, abang tungkat dia. Dalam bahasa pastoral, saudara-saudara, searah dengan subtema kita. Dengan semangat kebersamaan membangun. Dengan semangat kebersamaan suami istri membangun, saling menguatkan, saling mengasihi, bertolong-tolongan. Dengan semangat kebersamaan warga GKPB Jemaat Bethlehem Untal membangun, saling membangun, saling nyek, saling tolong. Itu yang mau dicapai oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara kekasih, dalam bahasa pastoral ini ada beberapa semangat yang dibangun. Tidak sembarang Rasul Paulus. Kengken carane memberi semangat kepada jemaat di Tesalonika agar mereka dalam kebersamaan membangun satu dengan yang lain. Pertama, tolong dicatat. Apa katanya? But you brothers are not in darkness. Nah, bahasa Inggris dek. Kang Wang bedek-bedek kan. You are the best. Gitu artinya. Weh, wakil nak jegeng sajan kita angkuran nah. Weh, beli nak bagus sajan. Nyena sing demen. Keber kuping ni semeton, keber kuping. You are the best. But you brothers. Menarik. Bukan anak gelap. Bukan anak malam. Apalagi kupu-kupu malam. Kamu adalah anak terang. Ya. You are all sons of the light. Of the light. Terang. Pidemen hati. Saja mirip semeton tadi anak-anak terang. Jadi kan cek tuh bahasa pastoral. Bahasa pastoral jadi cek tuh. Kamu adalah anak-anak terang. Cek ya nih. Saja pesing. Ien sing. Len ja meseh. Kalau menjadi anak-anak malam. Sehen. Ganti. Jadi anak-anak terang. Tegas sekali. Orang yang percaya bukan orang malam. Tidak hidup dalam kegelapan. Tidak hidup dalam dosa. Hidup dalam pemberontakan. Tidak mabuk, tidak fly. Jadi itu orang yang dalam terang. Itulah bahasanya. Saudara dan saya seperti itu diberi merek. Ini demen hati itu. Gitu benahnya semeton. Jadi iraga mulai di pembukaan pekan HUT ini. Yuk ya saling memberi semangat. Oh, you adalah orang baik. You adalah orang rajin. You adalah the first. Karena itu kita harus berlomba-lomba mengerjakan apa yang terbaik. Sadarkah kita akan posisi ini? Rasul Paulus membangun mental anak-anak Allah. Ini untuk jemaat di Tesalonika, juga untuk kita.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Di Gereja ada anak-anak semangat, saling membangun, saling menguatkan. Ane ngerana yang ada damai, ada rukun. Ditu mare saja. Irago bani ngadanin dewek. Saya ini adalah anak-anak Allah. Tetapi di mana saudara dan saya hadir, lalu di situ terjadi kekeruhan, kekacauan, deolas, donyen ngorang ragebeh tiang bone anak-anak Allah. Dak, saya berani katakan tidak. Tidak. Jikalau kita di mana hadir, di situ ada damai, ada kebersamaan, ada kerukunan, you are the best. Marilah kita mengambil mental anak-anak Allah itu. Mental anak polos, mental anak jujur, mental anak bergantung. Itu anak apa adanya. Kalau saudara dan saya dipanggil sebagai anak-anak Allah, polos, jujur, bergantung. Tidak neko-neko. 2. Karena gentingnya situasi dan datangnya seperti pencuri, tidak seorang pun tahu kapan. Tidak ada yang tahu. Sampai kapan saudara sama saya pakai masker? Tidak ada yang tahu. Sampai kapan saudara dan saya harus cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, menggigil ketakutan? Tidak ada yang tahu. Apalagi hari Tuhan. Tidak ada yang tahu. Sampai kapan kita menaati protokol kesehatan? Karena itu, karena tidak ada yang tahu, let us self control. Terus saja yang semeton bahasa Inggris. Sebab bahasa sudah lumrah itu. Self control. Apa artinya? Iraga patut seyaga tur waspada karena sing tawang. Jangan asal hidup. Karena kita tidak tahu kapan itu datang. Kapan ini virus COVID ini hilang. Tidak ada yang tahu. Paulus tidak menasehati para pendengarnya agar berjaga-jaga untuk hari Tuhan, ayat 2. Sebaliknya untuk bersiap secara rohani, supaya luput dari murka pada hari itu. Untuk dan harus tinggal, bangun, bergerak secara rohani. Pangsing iraga kena murka, bendun ide sang yang widiwasa, harus bergerak. Berubah. Bertobat. Sebab kalau tidak begitu, kena. Supaya luput dari murka, baiklah kita berjaga-jaga. Hendaklah kita jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan segera Tuhan datanglah. Kidongang dan semetan. Jangan pernah lupa dengan lagu itu. Lalu bagaimana siaga? Bagaimana menyambutnya? Dengan semangat kebersamaan. Bermental anak-anak Allah. Saling berbagi damai. Berlomba-lomba berbagi peran. Nyen kel mesuang bas.
Nyen kalau mempersembahkan gula, nyen kalau mempersembahkan lengis. Gitu kan. Benda ada aksi itu. Kapan aksinya? Hari Minggu tanggal 8. Jadi hari ini. Mari kita berbagi kasih, berlomba-lomba. Itu cara menyambut, salah satu cara menyambut gentingnya hari Tuhan. Kita sudah membentuk tim COVID kerja. Jangan hanya di tim saja. Kita sudah membentuk panitia hari ulang tahun HUT ke-89, Natal 20, kemudian tahun baru. Ngiring ya sama karya. Yang sing halus-halus ndek niki ngandika nyen kene ketua panitianya. Jering kumisna. Nyen ketua panitiana, ada nak nawang. Jering kumisna nyen. Nak ben mani ieu keul mesuang apa? Saya menjadi sponsor beras gitu ketua panitia. Itu cara untuk menyambut HUT ke-89. Nah, ada lagi apa? Wah, semua pasti akan berebut-rebutan menjadi tim ekonomi jemaat. Saya mau menjadi tim ekonomi jemaat. Jangan berdalih-dalih, bangun semangat kebersamaan. Ada berlomba-lomba menjadi apa? Tim beasiswa. Remaja sudah, oh Pak, saya maju. Tim perawatan, tim keamanan, semua ayo ambil peran untuk menyambut hari Tuhan. Itu yang kita persiapkan bersama-sama. Peran serta ini kita bangun dengan semangat kebersamaan menuju pembangunan mental. Pembangunan monumen, untal. Pembangunan mental, monumental. Apa dasarnya? Dasarnya tidak ada yang lain, adalah agar sebagai orang Kristen mula-mula di untal-untal, you are the best. Pang saja the best, the best. Itu tujuannya semeton. Sehingga memang monumental kehidupan kita ini berkualitas. Cara monas. Apa ada di tengahnya? Oh, barang-barang yang bernilai tinggi. Kalau saudara dan saya berani mengatakan monumental, monumen untal-untal, itu artinya cek. Jadi apa ada di tengah nih? Di tengah monumen tuh. Kalau tidak ada barang-barang bernilai tinggi, jangan menyebut monumental. Orang-orangnya, sumber dayanya bagaimana? Monumental. Saling membangun bersama-sama, saling mengasihi, saling tolong-menolong, saling menguatkan, tidak saling ngenyek. Tuh maro bani regeng orang madan monumental. Nilainya tinggi. Bukan gedungnya monumental, tetapi isinya monumental. Terakhir, semangat yang paling penting yang tidak boleh dilupa adalah sadar. Dalam bahasa Yunaninya nepo, penguasaan diri, siaga tur waspada. Di dalam kitab suci mempunyai arti ganda dan sangat pastoral.
Yaitu bahwa sangat-sangat harus sadar diri. Leng semeton, tidak boleh tidak. Saudara dan saya, kita harus sangat-sangat sadar. Nyen yang ne, nyen jerone, kengken yang jak pisagoe, kengken yang di pumahan. Bagaimana saya bersuami istri, bagaimana saya dengan mertua dan anak-anak, bagaimana saya dengan menantu. Ayo sadar, kalau kehidupan itu tidak dijiwai oleh semangat kebersamaan untuk membangun, saling menolong, saling mengasihi, sama artinya dengan saudara dan saya orang-orang mabuk. Tidak ada apa-apanya. Karena itu, orang yang sadar adalah orang-orang yang dapat membedakan. Ken luwung, ken sing, ken saja, ken sing, mana selem, mana putih. Yen sana patuh gen kita. Itu sama artinya dengan orang punyah, orang mabuk. Sing benana pulas, masana megai pulas, masana pulas megai. Nah benana pulas jadi maro rekaman, beh. Timpala botes nonton TV, ragon nu rekaman di gereja nih. Apalagi khotbahnya agak panjang, sedikit harus panjang. Makannya banyak. Masa hamburger cuma secuil begitu saja? Masa fried chicken cuma ujung kaki ayamnya? Tidak ada. Satu pahanya, satu dadanya. Supaya kenyang. Sadar. Menjelang 89 tahun GKPB, Bethlehem Untal-Untal, mari. Ini bahasa pastoral, ngiring. Ndak diintervensi, ndak diprovokator juga, ndak diintervensi juga, ndak dibentak-bentak juga, ndak, ngiring, mari sadar dengan semangat kebersamaan, betul-betul bersama-sama membangun, betul-betul saling membangun, betul-betul semangat dongai-ngai, membangun keluarga, membangun rumah tangga, membangun jemaat Bethlehem. Sebab kalau itu terjadi, Tuhan Yesus pasti menempatkan kita, mencap kita selaku anak-anak Allah yang memiliki mental anak, yang memiliki kehidupan yang monumental, dan juga yang memiliki kehidupan yang tidak mental, asing di negeri sendiri, asing di desa sendiri. Nah, kita tidak boleh asing di kampung kita, di Bethlehem Untal-Untal. Kita adalah orang-orang yang the best saja, tawai ragu the best. Karena itu, ayo cek diri, sadar, saling mempastoral teman-teman kita. Amin. Amin. Swud. Saat teduh untuk kita bersama-sama. Amin.
Kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama jemaat Tuhan di segala abad dan segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali, dan selanjutnya akan dilaksanakan pembukaan Pekan HUT GKPB ke-89. Jemaat yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena pada tahun ini Gereja Kristen Protestan di Bali dan juga jemaat kita Gereja Kristen Protestan di Bali, Bethlehem, Untal-Untal memasuki usia 89 tahun. Itu semua adalah karena cinta Tuhan menyata dalam kehidupan gerejanya. Juga kita berada di sini tidak dapat dilepaskan dari jerih juang para pendahulu kita yang telah menguras keringat dan bahkan mencucurkan air mata untuk membangun gereja Kristen Protestan di Bali sehingga sampai menjadi seperti sekarang ini. Melalui peringatan dan perayaan HUT GKPB dan Jemaat Bethlehem Untal-Untal ke-89, kita satukan komitmen untuk dengan cinta, semangat membangun GKPB dan Jemaat kita Bethlehem Untal-Untal sehingga dapat terus hidup dan jaya dalam pelayanan. Marilah kita satukan komitmen membangun keluarga, membangun jemaat, membangun GKPB berkeadilan. Karena itu pada hari ini kita bersama-sama membuka pekan hari ulang tahun GKPB dan juga hari ulang tahun Jemaat Bethlehem Untal-Untal yang ke-89 dengan tema menjadi gereja pembawa keadilan, subtema dengan semangat kebersamaan membangun GKPB yang berkeadilan. Pekan hari ulang tahun Gereja Kristen Protestan di Bali dan Jemaat Bethlehem Untal-Untal ke-89, saya selaku hamba dari Tuhan Yesus Kristus membuka di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Teman-teman yang saya kasihi, yang mewakili saudara-saudara kita dari masing-masing kelompok yang ada di Jemaat Bethlehem Untal-Untal, mohon datang ke depan untuk menerima apa yang akan menjadi bekal, yang menjadi pegangan untuk kita dengan semangat, kebersamaan, saling membangun satu dengan yang lain secara jasmani maupun rohani. Laksanakanlah itu dengan semangat karena sadar
Bukan karena pas hari ulang tahun, tetapi karena sadar bahwa saudara dan saya kita adalah anak-anak Allah. Kita mempunyai mental anak. Sehingga dengan melakukan ini, semoga Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjadi warga yang monumental, yang hidupnya berkualitas, betul menjadi terang, sehingga orang lain tahu, oh di Untal-Untal semangat kebersamaannya luar biasa. Mereka saling membangun satu dengan yang lain. Apa sarananya? Ini yang saya akan bagikan. Jadi ini materi yang boleh disimpan di laci, di bawah kasur, atau juga yang memang harus dibaca. Saya juga tidak tahu, sebab kita masing-masing, mari kita sadar diri, itu ya, kita sadar diri. Mau itu dibuang itu tidak apa-apa juga. Kegiatan Pekan HUT, ya, bisa hari Sabtu aja satu kali gitu kan. Hari Seninnya kemana saya melancong gitu ya. Bisa. Itu perlu kesadaran. Bapak sudah bilang tadi bahasa pastoral. Tidak dipaksa-paksa. Silakan tidur-tidur aja gitu ya. You are the best. Yeah, you are the best. Okay. The best atau the best gitu ya, silakan. Jadi silahkan, Tuhan berkati. You are my son, my daughter. You are very practical, okay? Okay, please. Tuhan berkati. Silakan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan berita jemaat yang dapat kami sampaikan pada Minggu pagi hari ini, yang pertama adalah kita sudah memasuki Pekan HUT ke-89 GKPB dan juga Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Untuk itu seluruh materi Pekan HUT akan dikirim dengan WA. Silakan Bapak Ibu untuk melihat di dalam WA kegiatan-kegiatan kita. Dalam kegiatan-kegiatan ini juga nanti akan ada beberapa kegiatan PA untuk lembaga kategorial. Untuk itu seluruh kegiatan sebelum kita mendapatkan informasi dari Satgas, maka kegiatan ini dilakukan secara online. Dapat kami informasikan setelah ibadah kita pada minggu ini, pagi ini, nanti jam 11 WITA, Panitia HUT GKPB ke-89 akan mengadakan aksi. Untuk itu, jemaat sekalian untuk bisa tinggal di rumah, nanti panitia akan mengatur segala sesuatunya. Lalu dalam rangka HUT juga, akan lomba video singkat yang akan melibatkan pemuda. Silakan pemuda nanti melihat apa saja yang diperlukan di majelis, dan juga akan ada lomba melukis bagi anak-anak sekolah minggu dan remaja. Nanti silakan menghubungi guru-guru sekolah minggu. Bapak Ibu sekalian, berita selanjutnya adalah minggu depan pada hari Minggu 15 November akan dilaksanakan doa dan juga pelantikan bagi pengurus remaja, bagi bidang beasiswa, bagi bidang ekonomi jemaat. Mohon menjadi perhatian kita semua. Lalu setelah itu juga
tanggal 15 November akan diadakan rapat evaluasi bersama dengan Majelis Jemaat, pengurus lembaga kategorial, non kategorial, panitia Natal, Tahun Baru, dan tim Satgas. Nanti akan diumumkan selanjutnya. Juga menjadi persiapan bagi kita bahwa tanggal 29 November kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus untuk memasuki masa Advent pertama. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Penatua Dr. Budi Santoso yang telah menyampaikan berita untuk kita yang perlu kita sadari untuk dilakukan dalam kebersamaan kita, membangun rasa sukacita kita di tengah-tengah jemaat Bethlehem Untal-Untal. Saatnya kita sekarang membawa doa-doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tanamkan sabdamu di dalam hati jemaat Bethlehem di Untal-Untal. Sadarkan kami, Tuhan menjadikan kami selaku anak-anak-Mu, supaya mental anak itu sungguh-sungguh tumbuh dan terbukti dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersama-sama membawa di dalam doa kami hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu yang kami tidak sapa satu demi satu di bulan November ini merayakan hari ulang tahun, hari istimewa, hari keramat bagi anak-anak yang Tuhan kasihi. Biarlah sukacita abadi Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka yang merayakan ulang tahun di bulan November ini, khususnya bagi anak-anak-Mu yang merayakan ulang tahun di tanggal 8 sampai 15 November ini. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk keluarga, kehidupan suami dan istri, kehidupan anak-anak kami, para cucu yang Tuhan kasihi, orang tua, saudara-saudara kami, ibu, bapak yang sudah menjadi janda dan duda. Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber penghibur bagi mereka. Buatlah kehidupan suami istri bahagia atas apa yang mereka nikmati bersama di dalam rumah tangga. Apapun yang mereka makan dan minum, Tuhan cukupkan. Seperti Tuhan memelihara janda di Sarpat. Tepung dan minyak tidak akan habis sampai pada waktunya Tuhan berkenan menurunkan hujan, melimpahkan berkat atas kehidupan keluarga jemaat Bethlehem di Untal-Untal. Tuhan juga membahagiakan anak cucu kami yang kami tinggalkan di rumah pada saat kami bersama-sama berbakti. Juga para orang tua kami yang kami batasi untuk tidak bersama dalam kerumunan, sebab kami sangat mengasihi mereka. Bapa, pekerjaan para buruh, pekerjaan pedagang, pekerjaan pegawai, pekerjaan saudara-saudara kami yang di bidang pariwisata, wirausaha, juga yang tidak punya pekerjaan, yang tidak lagi dipekerjakan.
Tuhan, alirkan berkat atas kehidupan mereka, cukupkan rezeki keluarga mereka. Bapa, kami mengimani, sebab kami adalah anak, Tuhan pasti sangat mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Bapa, kami membawa di dalam doa Ibu Sri Wardani Joko Trisayogo. Tuhan beri agar ibu sehat dan dapat melakukan tugas kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Bapak Kertowismo yang Tuhan kasihi, supaya dapat melihat dengan jelas apa yang harus menjadi tanggung jawabnya. Bapak Simon Buffet, juga Bapak, lama hambamu sudah terbaring dan tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong kasih. Bapak Sutamo, juga Bapak beri kekuatan dan kesehatan. Bapak Gusti Ngurah Rejana, Tuhan tambahkan kesehatannya. Ibu Suwasih, Bapak Suwite, Tuhan rawat supaya beliau sehat. Dan juga Ibu Sudani dan Bapak Petrus, Tuhan betapa kami sungguh mengasihi, tetapi kami sadar bahwa kasih kami, juga kasih suami, anak-anak amat terbatas. Rawatlah Bapa, supaya kehidupan, keadaan ibu sungguh-sungguh mendatangkan sukacita. Hambamu Bapak Sukardalasi yang masih cuci darah, Tuhan kami mohon penyertaan-Mu dalam proses semuanya ini. Ibu Purwaning Tias yang harus menjaga kondisi tubuh, Tuhan pulihkan terus kesehatannya. Ibu Helena Ladojo Kawi, Tuhan baru saja hamba-Mu pulang dari rumah sakit mengikuti kemo. Tuhan Engkau pasti berkarya dengan amat ajaib. Ibu Yohana Mewengkang, Tuhan beri kesabaran kepada Bapak Murno untuk merawatnya, supaya benar ya Allah, ibu terpelihara oleh karena kasih. Istri dari hamba-Mu Bapak Mika Sudiarse, Tuhan tolong supaya dia terawat dalam kondisi harus menghindari apa yang mengganggu sakitnya. Juga Bapak Ketut Wirate, Tuhan juga merawatnya dengan kasih-Mu. Ibu Sekar, Bapak Darmawan, Tuhan damping. Bapak Surgawi, kami patut mengucap syukur karena jemaat yang Tuhan kasihi, yang sehat, yang masih bisa kerja. Biarlah kami tetap dapat mensyukuri akan karya-karya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pendeta jemaat, majelis jemaat, pengurus kategorial, non kategorial. Kami mohon Bapak, Engkau beserta dalam pelayanan kami. Panitia hari ulang tahun 89 Bethlehem Untal-Untal yang akan menangani kegiatan dalam sepekan ini, Tuhan, sudah begitu banyak komitmen, janji-janji yang terungkap agar HUT ke-89 ini dapat mendatangkan semangat kebersamaan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan perlengkapi panitia HUT 89 Bethlehem Untal-Untal. Tim COVID-19 Bethlehem Untal-Untal yang bertanggung jawab menjaga damai sejahtera umat-Mu dalam melakukan kegiatan. Tuhan perlengkapi saudara-saudara kami yang telah
menyiapkan diri sebagai tenaga yang menyiapkan segala sesuatu terkait dengan COVID-19 agar ada damai dan sejahtera dalam kehidupan kami. Juga Bapa, untuk beasiswa ekonomi jemaat, juga remaja, masih yang lain yang masih perlu kami selesaikan. Tuhan, disinilah kami mau semua belajar memiliki mental anak, memiliki mental monumental yang bernilai tinggi, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara rohani. Tuhan, perlengkapi jemaat-Mu. Gerejamu yang ada di Bali dalam pelaksanaan mutasi, dalam merayakan HUT GKPB ke-89, juga ya Bapa, tanggung jawab gereja merawat lembaga-lembaga, baik itu sekolah, rumah sakit, PPR, panti asuhan, semua Bapa. Baik juga yang dikelola secara pribadi, Hope Children Home, Tuhan juga sertai. Para sponsor, para donatur, supaya Tuhan terus mengirim roti agar anak-anak terawat, terpelihara, terjaga dengan baik. Pemerintah kami Bapa, pilkada serentak 9 Desember yang akan datang, penanganan COVID-19, juga hamba-hamba Tuhan yang di pemerintahan, baik sipil, militer, dan kepolisian, kami berdoa bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Namun sebelumnya dengarlah nats pembimbing yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita membawa persembahan kita sambil bernyanyi dari NKB 212 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Sungguh inginkah engkau lakukan? Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya.
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, oleh karena sampai dengan saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Dan sampai dengan saat ini Engkau masih menghadapkan wajah-Mu kepada kami, sehingga benar Tuhan kami merasakan kasih-Mu dan berkat-Mu sungguh nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami menyatakan syukur kami lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah seberapa yang kami kumpulkan ini Engkau kiranya memberkati dan menguduskannya. Kami mohon kiranya Engkau juga memberkati dan curahkan roh hikmat-Mu kepada Bapak Ibu Majelis yang akan mengelola persembahan ini, agar kami pakai di dalam pembendaharaan di jemaat-Mu di tempat ini. Ya Bapa, ada begitu banyak berkat yang masih ada dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan kiranya juga menolong kami untuk kami dapat pergunakan dengan penuh ungkapan syukur. Dan di hari-hari selanjutnya, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk mengucap syukur, dan terlebih daripada itu, memberikan hidup kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Bapa, demikian ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menutup ibadah kita dengan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 426 ayat yang pertama dan yang ketiga. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera, tinggallah di dalam keluarga, saling memberi semangat kebersamaan satu dengan yang lain untuk membangun kehidupan kita sebagai orang miliknya. Tuhan telah menyiapkan berkat untuk kita bersama-sama. Terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah atas saudara-saudara anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, biarlah tinggal beserta saudara-saudara dan seisi rumah tangga saudara, dari sekarang ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan berkati.